Indonesia. Hai pemirsa, ketemu lagi pastinya cuma di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap. Hai, saya ngerasa ini deh, senada ya, padahal kita nggak janjian. Nggak janjian loh, padahal aku pakai baju warna abu-abu. Sesama abu-abu, cuman tetap ada entik-entik hijaunya, warna hijau favorit kamu di ini kalungnya. Kuning. Oh sorry. Kuning. sorry. Dita udah lupa warna nih dari kayaknya samping nih. soalnya. Oh, hijaunya ada di sini di bundelannya ya. Tapi ini kuning Tan. Iya, kuning. sorry. Saya soalnya ya gitulah, saya sulit melihat karena saya belum cukur rambut. Oh. Belum. Ditan kalau belum cukur rambut tuh biasa suka agak-agak error ya. Kayaknya kamu harus cepet cukur rambut deh. Iya kan, kebiasaan selama pandemi nyukur sendiri. Nah ini nggak tahu apa alat cukurnya nggak ditemuin lah. Iya, segera cukur karena kamu jadi kelihatan tidak glowing. Kayaknya saya mau beli yang baru aja alat cukurnya, saya nggak tahu ada di mana alat cukurnya. banyak sekarang beli di e-commerce aja sih, online. Ya kan? Nah, balik lagi nih ya kalian semua pemirsa, kita akan memberikan kalian semua nih cerita, berita, informasi, tips yang menarik ya kan? Ya bener banget, dan kali ini kita bakal ngomongin film. Wah. Yang pertama nih. Terutama film superhero ya, pokoknya berkaitan sama superhero deh. Hari ini tuh memang tema besar kita tuh superhero ya. Dan di segmen pertama ini kamu tahu tentang film internal gak sih? Tadi saya baru lihat sih ininya. Trailernya. Saya udah tahu bahwa ada film itu, salah satu pemerannya adalah Angelina Jolie. Udah tahu, cuman belum Kembaran pernah ngeliat visual. Iya nggak, belum gimana? Agak syok ya. Agak syok, saya mencoba. Saya mencoba nggak denger tapi kedengeran banget. Masalahnya dia mancung banget, aku mancungnya ke dalam banget. Dia gitu. ini, iya. Situnya iya. Enggak, you're just beautiful, tapi nggak kayak dia, tapi sama-sama beautiful. Iya, nggak apa-apa lah ya, halu beda, dikit, biar maksudnya kepengen banget mirip gitu. Rezekinya, iya kan, maksudnya rezekinya tuh biar mirip sama Angelina Jolie. Nuke Jolie. Anyway, di film Eternal ini adalah lanjutan masih kategori Marvel Cinematic Universe MCU itu loh, yang Avengersan yang bertahun-tahun itu loh. Nah ini setelah Thanos mati kemarin di film terakhirnya, ini akhirnya ada lanjutannya, yaitu judulnya adalah Eternal. Five years ago, Thanos erased half of the population of the universe. But the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger. The sudden return of the population provided the necessary energy for the emergence to begin. How long do we have? 7 days. We're Eternals. We came here 7,000 years ago to protect humans from the deviants. People since the day we arrived. When you love something, you protect it. You can't protect any of them. I bet you've built the perfect safe house. I mean, what's this even made of? Vibranium? Fall collection. IKEA. Ini rencananya bakal tayang tanggal 5 November 2021. Dan film yang berhasil memenangkan Piala Academy Award ini mengisahkan tentang karakter immortal. Immortal tuh ini apa? Gak bisa meninggal, gak bisa mati. Gak bisa mati pokoknya. Dia hidup terus pokoknya. Nah ini menceritakan tentang karakter immortal ciptaan dari alien celestial. Dan ini kita ada beberapa fakta menarik tentang film
Eternals ini. Yang pertama adalah ini adalah lanjutan dari film Avengers Endgame. Iya, ternyata ya film ini lanjutan dari Avengers Endgame. Siapa yang nonton? Aku nggak nonton sih serial-serial Saya nonton sih, saya suka. Avenger ini, nggak tahu kenapa aku tuh kurang begitu suka sama film-film yang kayak gini gitu. Saya suka yang superhero, pokoknya bakbuk terbang gitu-gitu saya suka. Itu kalau Hiburan. menurut aku gini, kayak di dunia nyata tuh nggak ada yang kayak gitu ya nggak sih? Iya, makanya kita jangan ngomongin ini. Enggak, ini Entah ya, selera. saya sukanya karena dari selera. kecil udah baca komiknya, udah Oke. nonton kartunnya. Jadi gitu. lebih penasaran ya Jadi sekarang pas ada filmnya. Agak kenal sama karakter-karakter dari Avengers. Nah, kalau Avengers kan kenal. Nah, kalau ini Eternal, jujur saya nggak kenal karakternya sih. Nah, ini yang pertama tadi kan ini masih lanjutan dari film Avengers Betul. Endgame. Fakta Dan menarik berikutnya. Ini yang pertama ini jadi ada musuh baru yaitu namanya Deviants. Ini musuh manusia paling kuno. Jadi setelah Thanos ada lagi nih namanya Deviants yang akan dihadapin sama jagoan-jagoan kita di film Avenger. Eternal ini. Iya, oke. Nah, yang kedua ini ternyata fakta menariknya dari film Eternal ini dibintangi aktor dan aktris ternama seperti yang tadi udah disebutin Ditan, ada kakak aku Angelina Jolie, ya. Ada Salma Hayek juga loh, cantik banget ya. Iya, dia Salma Hayek tuh cantik. Terus ada Latina. Kit Harington juga. Ada Richard Madden juga, Roland Redlove ya. Yes. Terus banyak lagi deh pemain-pemain yang gak kalah terkenal dan juga Benar. hebat aktingnya ya. Nah, yang jadi masalah buat saya di film ini saya kurang kenal sama karakter-karakternya. Ini tadi Richard Oke. Madden dia memerankan karakter Ikaris. Oke, Ikaris. Iya. Atau Ikaris ya bahasanya ya. Ikaris. Anyway. Kalau kita punya keris. Yoi, Ikaris. Saya keris loh. Oh, loh. Anyway, ini ada yang menarik yaitu kali ini Marvel memperkenalkan superhero tunarungu. Oke. Yap, jadi ada karakter namanya Makari yang diperankan oleh Lauren Ridloff. Dan Makari ini merupakan karakter yang mewakili komunitas tunarungu. Wow. Keren sih, maksudnya dalam film ini tuh kayak hey, superhero tuh nggak hanya yang sempurna Ya. aja, maksudnya yang punya kekurangan pun bisa jadi superhero di film ini tuh kayak pesannya gitu ya, Iya, gitu. spesial. Spesial banget. Dan selanjutnya fakta menariknya ini ada 2 credit scene. Aduh, maksudnya Jadi gimana ya? biasanya itu kan kalau kita nonton Avengers atau film-film superhero setelah filmnya habis kan ada credit title Iya, sekali. yang nama-nama. Iya. Nah, biasanya itu di tengah-tengah nanti keselip tuh ada adegan tambahan. Iya, Nah, di ini tengah-tengah. nggak 1 tapi ada 2 credit scene-nya. Ada 2, jadi ditunggu sampai habis ya biar nggak ketinggalan. Kalau nonton kan kadang-kadang udah kredit title, orang-orang udah Udah banyak yang selesai. pada beranjak dari tempat duduk pergi pulang, padahal kadang-kadang itu ada scene-scene terakhir Ya. yang menarik untuk dilihat Iya, gitu. bener banget. Oke, masih ngomongin tentang bukan ngomongin film sih, masih ngomongin tentang dunia entertainment. Sekarang saya mau ngajakin ngebahas Lebih ke media mengenai- sosial ya. Yap, media sosialnya, yaitu ada 11 fakta tentang hoax dan etika dunia cyber. Ini ngeri itu. emang penting banget, apalagi sekarang kan lagi pandemi, banyak banget berita-berita tentang COVID-19 yang bermunculan, dan kita juga waktu awal-awal kita nggak tahu kan ini hoax apa enggak kan. Iya. Dan bukan hanya tentang virus aja sekarang ya, semenjak merebaknya teknologi makin canggih, media sosial gitu tuh jadi kayak lebih sering menampilkan berita-berita hoax gitu. Ya. Dan netizen kita kadang-kadang nih nggak dibaca lagi Nggak difilter. gitu, nggak difilter lagi tapi langsung dipercaya. Nah, ini bahayanya hoax di dunia cyber ya. Kita akan bahas tentang fakta-faktanya ya. Ada 11 fakta dan Ini etikanya ini. Kita bakal ngebahas ini sebenarnya adalah salah satu bahasan dari masterclass di hari ketiga Indonesian Women's Forum IWF 2021 yang berlangsung pada bulan September kemarin ya. Nah, yang poin pertama adalah saya ingin menjelaskan biar kita satu nih bahasanya, yaitu sebenarnya hoax itu apa sih? Apa itu hoax? Kalau kita lihat dari kamus nih pemirsa ya, hoax ini adalah informasi palsu. Iya. Atau informasi sesat tapi dibuat seolah-olah itu informasi beneran gitu. Iya. Dan emang ada unsur kesengajaan dengan tujuan menyesatkan. Dan biasanya hoax ini ditulis dengan nakut-nakutin, kengerian. Ada fear mongeringnya, ada nakut-nakutinnya. Gitu. Dan ada 9 jenis hoax. Saya baru tahu ada banyak banget. Di antaranya adalah parodi atau satir, konten yang menyesatkan, konten buatan, konten termanipulasi, konten tidak sesuai konteks, ini biasanya beda judul, beda isi nih. Konten tiruan,
konten propaganda dan teori konspirasi. Yap. Gitu. Jadi banyak banget nih memang orang-orang sekarang tuh sengaja buat naikin berita hoax biar banyak yang lihat, biar banyak yang buka linknya gitu. Jadi terkenal, terus berita itu jadi bikin masyarakat kita tuh kepecah belah, ya kan? Ya. Karena berantem dua sisi, Ya. ada yang percaya, ada yang enggak. Wah, ribut deh tuh padahal Panjang ya. panjang Nah ini banget. berkaitan sama yang kamu bilang yang jadi ribut di poin kedua nih adalah jadi Kesehatan. tingkat hoax tertinggi mungkin karena pandemi juga ya, itu berkaitan sama kesehatan. Iya, Ini ditemukan oleh Kominfo sendiri dan menurut Dr. Rosarita ini ada kalau dari Kominfo menemukan sekitar 1.754 jenis temuan hoax, dan menurut Dr. Rosarita, hoax dalam dunia kesehatan ini menjadi sorotan utama pemerintah saat ini. Kan kalau berkaitan sama COVID-19 ya. Jadi pemerintah ini lagi benar-benar menjaga banget supaya nggak ada berita hoax tentang COVID-19, supaya bisa ngebantu pertumbuhan ekonomi. Iya, betul banget gitu. Nah, ada contoh sini beberapa yang masih di kesehatan. Salah satunya nih ada seseorang yang pernah mengalami sendiri hoax seputar COVID gitu. Jadi beberapa bulan lalu dia dan keluarganya dinyatakan positif COVID kan. Ya kan, terus mereka nerima informasi yang bertubi-tubi baik dari keluarga maupun teman. Oh ya, obat segala macam tuh. Pokoknya dari pesan broadcast tuh biasanya gitu kan. Dalam keadaan kalut mungkin karena dia udah divonis positif gitu kan. Jadi dia beli obat-obatan yang embel-embelnya logo dari Kemenkes yang lah, ternyata apalah. nggak bikin baik ternyata ya. Malah makin bikin buruk gitu kan. Belakangan baru ketahuan tuh kalau obat-obat itu memang maksudnya yang disebar di broadcast tuh hoax gitu. Sama kayak berita kalau vaksin nanti ada chip di tubuh kita. Iya sih, aku pernah denger itu. Iya. Itu antara hoax sama beneran sih. Saya nggak percaya, kecil banget chipsnya, belum ada teknologi. Yang kita nggak tahu juga ya Nggak. secanggih itu soalnya dunia global sekarang. Lebih serem handphone kita sih daripada itu kalau. Iya sih. Iya kan sebenarnya kan. Nah ini berkaitan lagi sama media sosial nih di poin ketiga, sumber utamanya memang masih media sosial. Jadi 92,4% hoax itu dari media sosial. Dan kalau dari apa tadi kamu bilang grup keluarga tuh chatting, Broadcast pesan gitu ya. itu 62%. Oke, Gitu. tapi tetap aja itu efeknya luar biasa kalau berita hoax ya. Kadang apalagi kalau kita dapat beritanya dari orang-orang yang udah kita percaya. Ya kan? Serba salah. Bener. Selanjutnya nih ada efek amplifikasi. Hoax bisa menjadi berbahaya karena efek amplifikasinya. Jadi suatu saat itu informasi sesat diamplifikasi sedemikian gencarnya, maka orang ya akan mengira itu tuh benar gitu. Amplifikasi itu berisik suara, ampli kan ampli Iya, suara. jadi banyak memang di mana-mana diomongin tentang berita itu gitu. Yang tadinya hoax, jadinya kan kita lama-lama bisa percaya dong. Iya, benar Gitu. banget. Nah, selanjutnya nih ada pola, poin nomor 5 ada pola namanya 10 to 90, 10 ke 90. Ini artinya pola komunikasi ya, pemirsa ya. Jadi sebanyak 10% masyarakat yang aktif dalam memproduksi konten, baik itu konten positif maupun negatif, sedangkan 90% itu audiens baca aja. Terus mending kalau baca semua artikel ya. Kadang kan ada yang baca judul aja tuh. Iya, clickbait. Jadi tuh clickbait, banyak bener-bener. sekarang tuh orang bikin berita hoax itu ya udah dari judulnya aja yang menarik. Jadi orang menarik untuk buka website mereka, baca kan gitu. Clickbait nih memang kadang-kadang ya, aduh tolong dong penulis. Jurnalis jangan menjatuhkan harga Iya. diri kalian gitu kan. Namanya aja bait ya, pancingan ya kan. Iya. Terus selanjutnya nih ada efek ruang gemak. Iya. Kenapa? Maksudnya nih masyarakat nih kadang kan hanya mau dengar apa yang udah menurut mereka tuh sepemikiran aja ya kan. Jadi tuh makin yakin tuh mereka, enggak kok COVID ini konspirasi. Udah percaya situ, nggak mau lagi lihat berita. Jadi pikiran yang berulang kayak begini ini nih yang bisa memperkuat pandangan yang jadinya makin mengental dan ekstrim. Hoax dianggap sebagai kebenaran karena dianggap sesuai dengan suara yang menggema. Maksudnya yang echo sesuai chamber. dipercaya. Echo chamber. Jadi udah, kalau tadi kan amplifikasi suaranya banyak, kalau ini suaranya udah di dalam pikiran kita udah percaya sama itu. Iya, karena dia mempercayai itu sebelum ada berita hoax itu nyebar mungkin gitu. Ya, dan
poin nomor 7 adalah hoax bisa menghancurkan masyarakat dan juga negara. Ini kan jadi kebelah tuh opini masyarakat gitu masyarakat kan. jadi nggak nyatu ya. Jadi gaduh gitu. Gaduh, betul. Rusuh, ribut gitu kan. Dan ini bisa menciptakan ketegangan, konflik kekerasan hingga kekacauan, dan ada beberapa negara yang sampai perang loh. Lah itu tadi kan gara-gara hoax ini semuanya bisa hancur ya. Terus berikutnya ada literasi digital. Nah ini perlunya nih literasi digital untuk masyarakat agar bisa membedakan mana hoax mana yang bukan. Jadi bagaimana sih ngenalin ciri-ciri hoax? Pertama sumbernya pasti udah tahu, nggak ada kejelasan sumber yang jelas gitu. Jadi perlu dicari tahu lebih lanjut dulu apakah informasi tersebut bersumbernya dari media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Karena banyak banget ini ya media-media online yang bisa dibilang bodrek. Ya saya ngerti maksudnya. Di jurnalis itu ada terkenalnya wartawan bodrek. Iya. Nah ini dia nih yang suka nyebar berita-berita hoax demi kepentingan pribadi aja. Mungkin kadang niatnya nggak hoax sih, cuman informasi kurang lengkap sehingga jadinya hoax. Ada juga yang Iya hoax kan? memang, Yang ada sengaja juga ya? yang sengaja. Dan kedua kalian nih info yang disebar yang kalian lihat itu pastinya ada keanehan. Nah ini udah jelas-jelas nih. Terus ketiga cenderung menggunakan bahasa yang provokatif, mengundang kemarahan. Terus keempat tidak memiliki kesesuaian dengan bukti-bukti yang ada di dunia nyata, mungkin gitu kan. Jadi misalkan ada kejadian tahun berapa di mana tapi di caption itu tidak menggambarkan COVID-19. Misalnya itu ya. Poin kelima, kalian cenderung mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Terus keenam, mengajak membenci seseorang atau lembaga dengan berita yang tidak seimbang. Dan yang ketujuh, ada ancaman tertentu jika pembaca tidak menyebarkan infonya. Nakutin. Sebarkan info ini, kalau tidak kalian nanti akan ditangkap. Ya, Tangkap siapa? Satpam. Sebarkan info ini untuk kesehatan keluarga dan lain-lain lah. Anyway, jangan lupa juga buat pemirsa untuk saring sebelum di-sharing. Jadi saring dulu sebelum dibagikan informasi-informasinya. Jadi biasanya tuh ada 5 pertanyaan. Kalau kita baca berita tuh atau baca informasi, ada 5 pertanyaan yang kita perlu perhatikan untuk kita membaca sebuah informasi atau berita. Itu kayak 5W1H gitu. Jadi antara lain apakah suatu informasi itu benar, apakah kontennya membantu, apakah berita ini ilegal, apakah berita ini perlu, dan apakah konten ini baik buat diri kita. Itu harus diperhatiin tuh. Iya betul. Betul ya. Jadi 5W1H ini memang penting untuk kalian mencermati berita itu hoax atau enggak ya. Dan yang selanjutnya nih, hati-hati sama jejak digital loh. Bahaya nih jejak digital, sampai kapanpun nanti anak cucu kita lahir pun masih bisa dicari loh. Teknologi makin canggih. Jadi kalau kalian menyebar hoax bisa jadi itu merugikan diri kalian sendiri ya. Karena jejak digital ini akan bertahan seterusnya gitu. Meski kita udah menghapus suatu konten di handphone, tapi data digital bisa muncul kapan aja dan dari mana aja nih. Jadi untuk itu sebagai kalian nih misalkan udah menjadi orang tua, ada baiknya edukasi anak-anak kalian dari sekarang gimana main media sosial yang bijak gitu. Jangan sampai mereka meninggalkan rekam jejak digital di sebuah konten yang mereka share di media sosial. Kalau memang isinya positif nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan isinya mengamplifikasi kayak teroris, radikalisme, ujaran kebencian, jangan deh ya. Hoax itu jangan deh ya, jangan sekali-sekali. Sekarang ada UU ITE. Iya. Gitu. Dan anyway, jangan lupa juga bahwa meskipun itu di dunia cyber, di internet gitu, bukan di dunia nyata gitu kan. Betul. Ini ada etikanya juga. Betul, pasti. Jadi meskipun orang yang nggak depan kita, tetap ada etikanya juga. Ini berkaitan sama tanggung jawab kita pada apa yang kita perbuat atau apa yang kita posting di konten kita ya. Jadi apapun yang kita unggah atau kita upload itu kita harus bertanggung jawab. Dan kalaupun misalnya bukan dari kita atau ini forward dari grup keluarga atau apa, tetap kita harus bertanggung jawab dengan itu gitu. Iya, jangan sembarangan. Betul. Jadi ini ada beberapa aturan juga yang bisa kita catat. Di antara lain adalah selain itu kita juga harus berpikir dan berempati akan akibat dari konten yang kita unggah nih. Jangan sampai nanti kalau diposting ada yang berantem nih segala macam kayak gitu. Mengundang keributan ya. Dan kita juga nggak ketinggalan, kita juga harus mengkritisi apapun informasi yang kita dapatkan supaya jadi kalau misalnya
menurut kita nggak yakin, kita kan harus kritis mempertanyakannya. Kalau menurut kita nggak yakin, udah nggak usah diposting lagi, nggak usah di-share lagi. Iya, baca aja, nggak usah dibagikan kemana-mana lagi gitu. Terus yang selanjutnya itu tadi etika ya dalam Bersosial media, bersosial dunia cyber media, tepatnya. ya di dunia cyber ya, menanggapi hoax itu seperti apa. Dan selanjutnya kita ini balik lagi nggak ngomongin dunia cyber kali ya. Kamu tuh lebih suka misalkan pasangan kamu tuh masak atau beli di luar? Saya bebas sih. Oh, kamu tipe orang yang bebas ya. Saya nggak mikir. Karena memang ada beberapa tipe pasangan nih ya, yang aku tuh lebih baik kamu yang masak gitu. Ada yang kayak Ada ya? gitu, ada yang Kalau kayak kamu gitu. gimana? Kamu suka Aku lebih suka aku masak, sering? sering. Oh. Kalau memang ada waktu di rumah, suka aja gitu nanti ngeliat resep-resep baru. Aku coba-coba bikin roti, bikin dimsum, Ya, bikin tapi apapun. emang biasanya abis itu tuh ada rasa seneng. Emang masak tuh ada rasa bikin Iya, seneng, kayak ada ada rasa bikin kepuasan kebahagiaan. Iya, tersendiri gitu. Kayak misalkan kita masak terus anggota keluarga yang lain makan dan bilang, "Ih, enak." seneng. Itu kayak langsung bahagia banget Iya, gitu. bener Dan banget. jadi memicu buat besok-besoknya tuh nyoba masak yang lain gitu. Iya, bener banget. Ini dari Dr. Rosmini Agus Salim, Magister Psychology. Dia bilang, dan ini dari Universitas Indonesia, dia bilang bahwa menghilangkan stres atau kecemasan salah satunya bisa dilakukan dengan menciptakan banyak kegiatan yang menyenangkan. Ini dengan catatan semua orang lagi di rumah karena pandemi ya. Dan kita bisa berfokus pada hal-hal yang dilakukan di rumah, di antaranya adalah memasak. Ini yang tadi Nuka bilang nih, jadi poin pertama adalah memasak itu memberikan kepuasan tersendiri. Iya. Self rewarding, jadi kita seneng atas perbuatan kita sendiri gitu. Kayak yang Nuka bilang tadi, apa? Coba bikin dimsum. Iya, bikin roti gitu. Lihat resep-resep kan sekarang mudah banget ya, di YouTube Ya. aja banyak banget gitu. Dan kalau di YouTube kan kita bisa lihat video prakteknya, jadi kayak gitu. Nah, ini manfaatnya tadi yang pertama udah di share sama Ditan ya, memasak tuh memberi kepuasan sendiri karena ini memang kita ada ternyata memasak tuh memberikan manfaat untuk kebahagiaan kita gitu loh ternyata ya kan. Dan ternyata memasak itu juga bisa sebagai terapi loh. Baru Oke, pada tahu saya baru tahu kan? ini. Baru tahu, saya juga baru tahu ternyata terapi. Jadi kalau masih menurut Dr. Rosmini, memasak ini memberikan kenyamanan dan tingkat eksistensi diri kalian. Jadi karena itu kalau seseorang menikmati momen-momen mereka memasak nih, daya tahan tubuh pun akan meningkat karena terpicunya hormon kebahagiaan. Dan hal inilah yang membantu menjaga imunitas tubuh akan segala penyakit termasuk COVID-19. Oke, dan ternyata memasak ini juga bisa meningkatkan kreativitas. Nuka pasti setuju. Setuju banget karena biasanya gini, oh menurut resep sekian takarannya, tapi kadang-kadang kita beralihnya gini, Tan, feeling aja sih. Oh iya ya, feeling aja sih. Jadi kadang-kadang takaran di resep tuh belum tentu seenak dengan kadang-kadang enggak, kayaknya kalau cuma 2 sendok kayaknya gini deh, coba kita tambahin atau tambahin bahan-bahan yang lain gitu. Atau enggak kayak kamu bilang masak dimsum, berarti kamu tahu cara ngelipet kulit dimsum. Tahu. Iya, jadi kreatif. Itu aku suka banget itu. Suka banget ya. Iya benar banget, karena emang di tahun 2016 ada penelitian yang mengungkapkan bahwa masak tuh bisa meningkatkan kreativitas dan kebahagiaan. Itu emang benar, karena kita jadi ngerasa membumi gitu. Kita nggak beli, kita ini dapat sendiri, kita bikin sendiri. Iya. Gitu. Betul. Terus Dan ternyata apa? ini selanjutnya adalah dengan kita masak sendiri, ini kayak Nuka banget, bisa menghemat biaya. Nggak perlu pesen-pesen online. Bener sih, kalau pesen online taruh lagi nih, kita punya uang 50.000, pesen online dapat dimsum harga 50.000 paling cuma berapa? Iya, berapa sih? 2 porsi lah ya. 5-6 gitu Ya, kan. belasan dimsum. Iya. Dengan 50.000 kulit dimsum berapa misalkan? Jadi gue bongkar nih, ntar di sini Bisa pedagang dapet- marah-marah nih. Bisa dapat banyak ya. Bisa sekitar dapat 20 piece. Lumayan. 20 piece, tapi tergantung dengan daging ayam giling yang kita beli Iya. sih sesuai. Jadi Tapi ini- ibaratnya lebih hemat lah. Iya benar, lebih hemat. Ini kata Jamie McNally, dia adalah asisten profesor psikologi dan pemilik Sycamore Counseling Service. Jadi kan kita jadi hemat uang tuh dengan memasak sendiri, dan ini bisa terhindar dari pertengkaran, karena pertengkaran tentang uang ini adalah salah satu yang paling umum dalam suatu hubungan. Biasalah. Uang belanja ya, ya ini tergantung, makanya sebenarnya nih
nahkoda rumah tangga tuh ada di perempuan juga. Iya emang iya. Iya kan, pinter-pinternya kita mengelola uang bulanan tuh seperti apa, Iya. ya kan, gitu. Dan masak ini ternyata benar-benar bisa menghemat biaya, guys. Iya bener banget. Dan selanjutnya memasak ini bisa membantu meningkatkan kualitas hubungan di rumah. So, udah pasti. Ya ini nih antara mungkin nggak usah bantu suami dan istri atau ibu dan anak, cuman ini aku yang masak loh. Misalnya suami yang masak itu kan jadi Ih, sweet banget kualitas sih. hubungannya Gitu kan, jadi iya, kualitas hubungannya kan jadi lebih meningkat. merasa jadi komunikasi atau hubungan kita tuh nggak hanya satu arah, tapi Yap. memang saling gitu Mm-mm. kan, dua arah. Terus ternyata memasak nih dapat mengurangi kecemasan akan kebersihan. Iya, Tapi benar juga sih. higienitas. Kalau kita beli di luar kan, ini tadi orang masak pakai sarung tangan nggak ya? Ah. Tangannya dicuci nggak ya? Gitu kan. Iya. Nah kalau kita masak sendiri, apalagi aku tipenya orang nggak bisa, tangan nggak bisa kotor. Jadi dikit-dikit gini Tan, motong bawang selesai gue cuci tangan. Cuci tangan. Oh, Tong lagi cuci tangan. serius. Sebegitunya. Makanya nyokap tuh sampai ya elah gitu. Maksudnya sekalian ntar nggak bisa. Kayak Iya. nih ngaduk kena minyak, gue cuci tangan dulu. Bersihin dulu. Oke. Cuci tangan dulu. Jadi lebih percaya kalau makanan yang aku masak sendiri itu pasti udah bersih, karena aku tipe orang yang resik. Iya, Nggak jadinya bisa kotor. percaya. Tangan tuh Enggak nggak bisa nih, kotor. ini aman, ini bersih karena kita sendiri yang ngolah kan. Iya, bahan-bahannya kita cuci dulu sebelum masak, benar-benar dicuci Iya. gitu. Jadi higienis lah. Tuh. Gimana? Kalian milenial mau coba masak di rumah sendiri karena rugi banget kalau nggak bisa masak. Iya, Mbak. ini kan masih pandemi, masih Iya, banyak waktu di rumah. Masih Coba banyak WFH ya. ya, iseng deh cek YouTube resep makanan gitu. Betul. Terus bikin dan olah sendiri di rumah. Ini termasuk buat yang cowok-cowok nih, buat yang bapak-bapak Gak ada atau buat yang salahnya anak ya. cowok. Iya. Saya bisa masak loh meskipun cuma pasta doang, karena pasta gampang. Cowok bisa masak itu menurut aku seksi. Spaghetti gampang sama nasi goreng. Seksi tapi Si goreng tetap itu, aja. heeh. Karena gimana ya? Kalau cowok kan biasanya cewek yang di dapur. Enggak tahu hari gini tuh cowok bisa masak tuh seksi. Saya bisa ya itu doang sih, beberapa resep aja, nggak banyak. Ya setidaknya kamu nggak anti banget megang penggorengan lah ya. Masih mau membantu istri, takutnya kan istri lagi nggak enak badan, lagi sakit dimasakin gitu. Mesra lah ya. Jadinya kan istrinya nanti gini, ih suami gue sweet banget ya. Nggak apa-apa deh tuh, kepalanya glowing. Yang penting dia bisa masak gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak ada salahnya kalian mungkin dengar cerita tips kita tadi. Masak tuh banyak manfaatnya ya. Bisa bikin kalian happy, hemat biaya juga, dan jaga kebersihan juga. Kan apalagi di era seperti ini kan kita harus lebih ekstra deh, gitu ya. Bener banget. Dan abis ini kita bakal balik lagi pemirsa, dan Yep. saya bakal ngebahas tentang superhero Indonesia yang saya tonton waktu saya betul. kecil ya. Kalau tadi kan udah di awal segmen bahasnya Avengers. Avenger dari Hollywood. Habis ini kita bahas yang lokal. Betul, kita balik lagi deh nih momen-momen saat superhero Indonesia lagi booming-boomingnya. Kira-kira ada siapa aja superhero-nya ya? Iya, buat yang ngefans sama Wiro Sableng Sia, dan peliharaannya si Kliwon. Ini bener kan ya, Wiro Sableng tuh yang punya Kliwon. Iya bener-bener. Terus dadah kita 212. Jangan kemana-mana. Yap, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.